Kali ini saya akan menjelaskan program untuk konversi uang. Seperti biasa, dalam membuat program, pertama-tama kita tuliskan file header terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan file header IOStream. Guna dari file header IOStream ini adalah agar kita dapat menggunakan fungsi cin, cout, dan inline. Kemudian, kita gunakan using namespace std. Guna dari using namespace std ini adalah untuk mendeklarasikan atau memberitahukan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi atau kelas atau file yang terdapat dalam namespace std. Kemudian, in main ini adalah fungsi utama dan program utama itu diletakkan sesudah fungsi ini yang dibatasi dengan tanda kurung kurawal ini. Dan kemudian kita deklarasikan tipe data yang akan kita gunakan dalam membuat program ini. Tipe data yang akan kita gunakan di sini yaitu integer, kemudian variabel-variabel yang dibutuhkan dalam membuat program ini yaitu variabel jumlah, ratusan ribu, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500, 200, 100, dan yang terakhir yaitu variabel sisa. Kemudian kita buat judul program yang akan kita buat ini dengan cara cout, tampilkan ke layar program konversi pecahan uang, di mana program konversi pecahan uang ini adalah judul dari program yang akan kita buat. Kemudian, guna dari ini yang berada dalam tanda petik ini, garis-garis ini adalah untuk memperindah tampilan di judul. Dan selanjutnya kita cout atau tampilkan ke layar itu jumlah uang dalam rupiah. Kemudian kita cin jumlah, di mana jumlah ini adalah variabel untuk jumlah uang dalam rupiah. Artinya, nantinya ketika kita menginputkan angka atau uang, itu akan ditampung oleh variabel jumlah ini. Kemudian, untuk menghitung ratusan ribu itu, kita lakukan pembagian antara jumlah dibagi dengan 100.000. Kemudian untuk mengetahui sisanya itu berarti jumlah dibagi dengan 100.000 itu berapa sisanya. Kemudian untuk 50.000 itu sisa yang hasil ini tadi dibagi dengan 50.000. Kemudian sisanya itu sisa ini tadi dibagi sisa pembagian dari sisa dibagi dengan 50.000. Kemudian untuk 20.000 sisa tadi dibagi dengan sisa yang dari sini tadi dibagi dengan 20.000. Kemudian untuk mengetahui sisanya itu adalah pembagian sisa atau sisa bagi dari sisa dibagi dengan 20.000. Kemudian untuk yang 10.000 itu merupakan sisa pembagian dari sisa ini tadi dibagi dengan 10.000. Kemudian untuk mengetahui sisanya, sisa pembagian dari ini yaitu dengan sisa dibagi dengan 1.000, maka sisanya berapa. Kemudian untuk yang 5.000 sama seperti sebelumnya, yaitu sisa ini tadi dibagi dengan 5.000. Nah, untuk mengetahui sisa uang sekarangnya itu berapa, yaitu dengan hasil pembagian atau sisa bagi dari sisa dibagi dengan 5.000. Kemudian untuk 2.000, sisa yang ini tadi dibagi dengan 2.000. Nah, untuk mengetahui sisanya uang sekarang itu berapa, yaitu kita lakukan pembagian sisa dibagi dengan 2.000. Nah, nanti hasilnya bisa diketahui sisa pembagiannya itu berapa. Kemudian untuk 1.000, sisa yang ini tadi dibagi dengan 1.000. Kemudian untuk mengetahui sisanya, yaitu kita lakukan pembagian sisa dibagi dengan 1.000, maka sisa pembagiannya berapa. Kemudian untuk 500, sisa yang ini tadi dibagi dengan 500, hasilnya berapa. Nah, untuk mengetahui sisa uangnya sekarang itu, berarti kita lakukan pembagian sisa dibagi dengan 500. Nah, nanti hasilnya itu sisa pembagiannya itu berapa. Kemudian untuk 200, sisa yang
ini tadi dibagi dengan 200. Nah, selanjutnya kita untuk mengetahui sisanya uang berapa itu berarti sisa dibagi 200. Nah, sisa pembagiannya itu berapa dimasukkan ke sisa ini. Kemudian untuk 100, sisa yang ini tadi dibagi dengan 100. Kemudian untuk mengetahui sisa uang sekarang itu adalah sisa dibagi 100. Nah, sisa pembagiannya itu berapa? Kemudian kita tampilkan hasilnya ke layar. Nah, out jumlah uang 100-nya itu berapa? Nah, ini diketahui dari jumlah yang telah kita hitung tadi untuk ratusan ribu tadi berapa. Kemudian jumlah uang 50.000-nya itu berapa? Diketahui dari perhitungan tadi, hasil dari 50.000, variabel 50.000 tadi. Kemudian jumlah uang 20.000-nya berapa? Ini bisa diketahui dari perhitungan 20.000 tadi, dan jumlah untuk uang 10.000-nya itu berapa? Bisa diketahui dari perhitungan 10.000, dan jumlah uang 5.000-nya itu berapa? Bisa diketahui dari 5.000. Yang perhitungan 5.000 tadi, jumlah uang 2.000-nya berapa? Bisa diketahui dari 2.000 tadi. Dan jumlah uang 1.000-nya itu berapa? Bisa diketahui dari variabel yang 1.000 tadi yang telah kita hitung tadi. Jumlah uang 500-nya itu berapa? Bisa diketahui dari perhitungan 500 tadi. Jumlah uang 200-nya itu berapa? Bisa diketahui dari 200 tadi, perhitungan 200 tadi. Dan jumlah uang 100-nya itu berapa? Bisa diketahui dari perhitungan yang 100 tadi, variabel 100 tadi yang ada di variabel 100. Kemudian out sisa uang. Nah, sisa uangnya itu bisa diketahui dari itu variabel sisa yang merupakan perhitungannya ini. Sisa dibagi dengan 100, ini sisa pembagiannya berapa. Kemudian kita coba running. Ini kan judul tadi, dan selanjutnya kita disuruh menginputkan untuk jumlah uang dalam rupiah. Kita inputkan 288.810. Nah, jumlah uang 100-nya itu ada 2, jumlah uang 50.000-nya itu ada 1, jumlah uang 20.000-nya ada 1, jumlah uang 10.000-nya ada 1, jumlah uang 5.000-nya ada 1, jumlah uang 2.000-nya ada 1, jumlah uang 1.000-nya ada 1, jumlah uang 500-nya ada 1, jumlah uang 200-nya ada 1, jumlah uang 100-nya itu ada 1, dan sisanya yaitu 10. Perhitungan ini didapatkan dari sini. Untuk jumlah uang itu kan yang pertama 288.810. Nah, kita masuk ke rumus. Yang pertama tadi. Yang pertama tadi kan rumusnya untuk jumlah. Kita disuruh menginputkan jumlah. Jumlah tadi kita inputkan 288.810. Nah, untuk mengetahui ratusan ribu itu kan jumlah dibagi dengan 100.000. Berarti jumlahnya itu kan 288.810 dibagi dengan 100.000. Nah, itu kan hasilnya 2. Nah, sisa pembagiannya itu kan itu sisa pembagiannya itu didapatkan dari jumlah tadi dibagi dengan 100.000. Nah, sisa pembagiannya yaitu 88.810. Nah, kemudian untuk menghitung berapa 50.000-nya,
yaitu dengan sisa dibagi dengan 50.000 sisa. Yang tadi kan 88.810. Nah, dibagi dengan 50.000, itu kan hasilnya 1. Berarti sisanya itu tinggal 38.810. Kemudian untuk menghitung 20.000-nya ada berapa, yaitu sisa ini tadi dibagi dengan 20.000. Hasilnya itu kan 1. Nah, sisanya lagi itu tinggal 18.810. Kemudian untuk menghitung yang 10.000 tadi, sisa ini tadi 18.810 ini dibagi dengan 10.000, hasilnya 1. Nah, masih sisa 8.810. Kemudian untuk menghitung 5.000-nya itu kan sisa ini tadi 8.810 dibagi dengan 5.000, hasilnya kan 1. Masih ada sisa lagi 3.810. Kemudian untuk menghitung 2.000-nya itu sisa ini tadi 3.810 dibagi dengan 2.000, hasilnya 1. Nah, masih ada sisa lagi 1.810. Nah, untuk menghitung 1.000, sisa tadi 1.810 ini dibagi dengan 1.000, hasilnya sama dengan 1. Nah, masih ada sisa 810. Nah, untuk menghitung 500, itu sisa tadi 810 itu dibagi dengan 500, hasilnya 1. Masih ada sisa lagi 310. Kemudian untuk menghitung 200 itu 310 dibagi dengan 200. 310 kan 310 tadi kan sisa. Berarti sisa dibagi 200. Hasilnya 1. Nah, masih ada sisa lagi 110. 110 ini. Kemudian kita hitung lagi untuk yang 100. 100 itu sisa tadi kan 110. 110 dibagi dengan 100. Hasilnya 1. Dan masih ada sisa 10. Berarti karena tadi kan sudah dijelaskan untuk si out-nya jumlah uang 100.000 kan variabelnya itu ratusan ribu. Nah, untuk ratusan ribunya itu ada 2. Benar, berarti program yang telah kita buat itu menurut perhitungan tadi ratusan ribunya itu kan ada 2. Kemudian jumlah uang 5.000-nya itu kan variabelnya 50.000. Nah, perhitungan 50.000 tadi ada 1 jumlah uang 50-nya. Untuk 20 jumlah uang 20.000 itu ada 1, dan jumlah uang 10.000 ada 1, jumlah uang 5.000 ada 1, jumlah uang 2.000 ada 1, jumlah uang 1.000 ada 1, jumlah uang 500 ada 1, jumlah uang 200-nya ada 1, dan jumlah uang 100-nya itu ada 1, dan sisanya uang itu kan dari variabel sisa. Menurut perhitungan, variabel sisa itu adalah 10. Jadi sisa uang itu 10. Berarti program yang kita buat itu telah benar.